Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada. Kali ini Ami sudah di rumah. Beberapa hari yang lalu ada banyak cerita sih sebenarnya, tetapi karena sekarang lagi rame, Ami hanya ingin berbicara selaku seseorang yang mengenal Mbak Inggom walaupun hanya beberapa jam. Jadi di ulang tahun Ami yang tahun ini tanggal 1 Oktober kemarin, Ami memang bikin beberapa doa kepada Allah, dan salah satunya ingin ketemu sosok yang inspiratif, yaitu Mbak Inggom. Alhamdulillah doa itu diijabah oleh Allah, di mana ya tidak ada yang datang secara kebetulan. Yang jelas tanggal 5 itu akhirnya bisa bertemu dengan beliau, Mas Baim, di mana dalam beberapa jam itu Ami sangat tahu banget bahwa dia bukanlah sosok yang seperti dibicarakan sekarang dalam arti negatif. Sebenarnya Ami tidak ingin mengikuti arus untuk berbicara, tetapi Ami ingin mengatakan apa yang Ami ketahui tentang beliau, di mana ketika Ami ini bertemu, Ami tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah berbicara, tidak pernah apa ya istilahnya, ya memang nggak kenal, tahunya hanya di televisi, itu pun hanya sekilas yang Ami tahu. Tapi dari muda, dari mereka belum menikah sampai menikah, Ami tahu banget sosok ini, bagaimana main film, bagaimana dia belajar mengaji, bagaimana dia berteman, tahunya dari sekilas itu. Tapi dari sekilas itu dengan cara berbicaranya itu ada sesuatu yang kami ingin tahu, ingin bertemu dengan beliau. Dan alhamdulillah diijabah di ulang tahun Ami yang 1 Oktober kemarin, dan bertemu tanggal 5 Oktober. Itu Allah yang membuat itu semua. Dan ketika ketemu di situ, sosok ini sangat luar biasa, dalam artian beliau orang yang mengerti dan paham banget dengan seseorang. Maksudnya ketika kita berbicara, dia akan mendengarkan satu orang itu berbicara kepadanya. Dia tidak pernah menyela, dia tidak pernah dia mendengarkan. Dan kenapa dia sanggup untuk mendengarkan semuanya? Karena dia berbicara bahwa dia selalu mengosongkan gelas untuk dia mendengar dan belajar dari apa yang dia dengar. Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, alhamdulillah ternyata bahwa hidup itu indah, memang benar-benar indah ketika kita berjalan pada jalan Allah. Hari ini Allah jawab keinginan Ami di ulang tahun Ami, dan alhamdulillah Ami bisa bertemu dengan seseorang yang sangat inspiratif, yang mungkin teman-teman nanti akan bisa dengar satu patah dua patah kata beliau tentang satu kehidupan di dunia ini dan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini sebaiknya. Oke. Di samping Ami ini adalah Mas Baim. Ya, halo. Halo. Terima kasih loh. Wah, katanya sudah mau ketemu Mas. Saya juga kaget. Tadi nangis sudah kasih sampai kaget. Terima kasih loh mau ketemu Mas saya. Terima kasih. Saya seharusnya yang terima kasih, dan banyak sekali kata-kata yang sangat bukan menginspirasi, tapi memang itu sesuatu yang memang harus dilakukan sebagai kita sebagai manusia. Tapi tadi kan saya dengar sendiri nih Mas Baim, mungkin bisa diulangi bagaimana kehidupan itu seharusnya dijalani, tentang apa sih, kita boleh membahagiakan orang lain, tapi tadi kan ada kata-kata di mana kata-kata itu benar-benar rasanya itu nampung deh. Oh iya, mungkin Ami terlalu banyak berpikir kepingin berbuat untuk orang lain, tapi sebenarnya ada satu titik di mana sebaiknya ini loh yang harus dilakukan. Mungkin itu juga bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang di luar sana, yang mereka tidak tahu sebenarnya harus bagaimana.
Tadi yang saya ingat itu sebenarnya iya, ketika saya bilang bahagia itu sebenarnya harus diri sendiri dulu ya. Karena kalau kita mikirin orang lain, belum tentu juga orang lain mikirin kita. Itu satu. Yang kedua, sebanyak itu kita mikirin orang, kita nggak akan bisa sih buat semua orang bahagia. Itu dia, nggak akan bisa. Kalau itu dipikul sama badan sendiri, akan sangat capek sekali. Walaupun memang tujuannya untuk bantu orang lain itu bagus, cuman saya bilang tadi ya, ada baiknya bahagia diri sendiri dulu. Karena aura yang terpancar itu, kalau misalkan kita terbebani, akan ada aura negatif yang terkadang orang, karena di setiap pekerjaan saya itu saya harus ketemu sama banyak orang ya. Apalagi saya ada komen gimana apa ini, nah saya itu nggak pernah baca. Karena buat saya energi negatif itu bahaya. Ketika saya tetapan sama orang, ketika saya meng-create kreatif yang baru, ketika saya harus berhadapan dengan siapapun. Jadi saya harus di posisi yang selalu berpikiran positif. Jadi sesuatu hal yang negatif buat saya nggak pernah pikirin. Tapi untungnya suatu hal yang positif itu buat saya salah satunya adalah berbagi. Jadi buat saya berbagi itu ya salah satu yang bikin saya itu menjadi positif ya. Tapi kalau saya bilang berbagi itu bagaimana, harus bagaimana, ternyata saya belajar berbagi itu juga harus menjadi orang sukses nantinya. Jadi Islam itu memang mengharuskan kita itu bekerja keras, harus. Saya gimana buat rumah buat orang kalau saya nggak punya uang? Saya itu pakai duit sendiri juga. Jadi kalau saya bilang memang harus kerja keras, punya cita-cita, memang dipush kita ke arah yang sukses gitu ya. Tapi kalau fightnya kita, jadi di antara sukses itu ada beberapa cabang yang harus kita tahu. Yang salah satunya adalah yang paling saya tahu adalah bersikap positif di setiap tindakan. Banyak tuh cabangnya tuh, ada kerja keras, ada ilmu itu nggak pernah habis, yang pernah sombong, rendah diri. Nah salah satunya saya tahu banget adalah positif. Karena orang negatif tidak akan bisa berkembang. Karena dia cuma mikirin kata orang lain, dia cuma mikirin orang lain ngomong apa, dia cuma mikirin ke arah orang lain terus. Dan tadi saya bilang orang lain tuh nggak mikirin ini. Walaupun kita jahatnya seperti itu bilangnya, orang lain tuh nggak mikirin ini. Yang harusnya memang kita tetap positif ya, kita baik sama orang. Cuman sekasar itu sih, orang lain nggak mikirin lu. Jadi jangan terlalu dicapein dengan pikiran orang lain. Pikirin diri sendiri, kasihan. Karena ketika meninggal kan kita berhadapan langsung, bukan ditanya ibadahnya antara kita sama Allah aja, orang tua aja sama anak aja nggak di ini, kita sendiri apa yang udah dilakuin, ibadahnya apa aja, nggak ada istri, nggak ada orang tua, nggak ada anak sendiri. Jadi bahagia diri sendiri. Ketika diri sendiri bahagia, pasti semuanya akan ngikutin. Insya Allah ya, insya Allah. Saya pun belajar baik banget kok. Jadi sebenarnya ketika kita berusaha membahagiakan orang lain untuk bahagia, diri kita sendiri pun kita harus mengukur. Kamu bahagia dulu, baru bahagian orang lain. Ketika kamu merasa bahwa kamu sakit, terus kamu kepengen bahagian orang lain, jatuhnya ya tetap nggak akan bahagia karena kamu pikir kata-kata orang lain. Betul banget. Saya tuh kan dulu tipikalnya seperti itu, selalu ngorbanin diri sendiri untuk orang lain. Selalu. Karena dipikir kalau kita mengorbankan diri untuk orang lain itu hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Iya, ternyata yang saya tahu ya enggak, hanya akan nyakitin diri sendiri. Jadi kalau akhirnya saya sakit dan sakit, iya, ya itu kesalahan saya sendiri iya, akhirnya. Betul. Tapi saya tidak mau menghilangkan sifat saya untuk berkorban sama orang lain. Cuman saya sekarang lebih mementingkan kebahagiaan saya sendiri. Karena saya pernah di fase itu tuh capek. Ya.
kita mau baik sama semua orang. Orang lain yang kita baikin ternyata kok begini sama gua. Iya. Waduh, itu gak enak banget sih rasanya. Dan itu capek banget buat saya karena kita nggak tahu kita udah sebaik itu sama dia gitu loh. Kok kita diginiin ya? Dan itu akan ada terus. Dan dia nggak merasa sama sekali. Nggak merasa. Jadi kalau ya balik lagi ya, kita benar-benar harus, karena agama, ilmu, segala semuanya nggak ada ujungnya sih. Belajar terus sampai sekarang saya juga masih kayak nol, kayak gelas tuh masih kosong, diisi lagi sama orang, dengerin dari orang bawah, orang tinggi, siapapun, dengerin diisi lagi gelasnya sedikit-sedikit, kosong terus saya. Nggak pernah saya ngerasa diri saya penuh, setengahnya nggak pernah. Jadi saya selalu mendengarkan kata orang lain, masih belajar. Oh iya, hubungan kita ada melewatilah fase-fase dulu, masa kecil, dewasa, sekarang keluarga. Tahu sendiri yang udah keluarga lama pasti penyesuaiannya lama banget. Saya kan juga istilahnya dalam arti menyenangkan. Saya melihat semua proses ini adalah jalan kehidupan yang menyenangkan. Jadi buat saya, kalau misalkan orang itu, jadi gini, saya aja ketika saya masih bilang ini bisa saya jalanin ya, saya jalanin. Tapi ketika saya bilang nggak bisa, saya bilang saya nggak maksain. Saya bilang semua itu adalah titipan Allah. Saya hanya ditugaskan sebaik-baiknya menjaga titipannya. Tapi yang harus saya jaga benar adalah jiwa raga saya. Kalau saya nggak bisa menjaga jiwa raga saya masih hilang. Nah, saya bisa nggak beribadah nanti. Ada fase di mana saya sudah nggak kuat, saya akan bilang, kok nggak bisa? Jalan keluar gimana? Terima kasih. Sama-sama. Sahabat Ami dimanapun Anda berada, keren banget kan orang di sebelah Ami ini. Ternyata Ami dapat pelajaran baru dalam usia Ami yang sekarang ini. Dan menerima semua yang terjadi sebagai takdir itu bukan hanya sekedar menerima, tapi kayaknya memkompromikan hati untuk menerima bahwa yang terjadi ini ya itu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita, untuk bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Jadi terima kasih Mas Baim, terima kasih banget atas kesempatan dan hadiah terindah dari Allah untuk Ami. Dan dimanapun jangan pernah lelah berbuat kebaikan ya, karena kebaikan tetap akan mendapat kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari sekian banyak itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang beliau sampaikan. Jadi bertemu dengan seorang Ami yang notabene hanya orang, siapa sih Ami itu? Orang biasa. Siapa sih Ami itu? Hanyalah seorang ibu. Tetapi dia tahu banget apa yang ada di dalam benak seseorang, keinginan. Terus dia akan apa ya namanya, di lubuk hatinya ini dia akan tergerak kok untuk sesuatu, bukan sesuatu yang bagaimana, tapi memang dia bekerja, dia berpikir setiap harinya apa yang dihasilkan itu sebenarnya bukan untuk diri, tetapi untuk orang lain. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa beliau bikin konten itu untuk kesenangan, untuk keluarganya. Tidak, dia punya misi. Misi itu tidak pernah disampaikan ke orang lain, tapi dia bergerak di situ. Kenapa? Karena ketika baru ketemu, berbicara bagaimana menolong UMKM atau menolong orang, beliau sangat sedih ketika orang yang ditolong belum apa-apa, terus orangnya nggak ada, dalam artian meninggal. Beliau kelihatan sangat sedih sekali, sangat terpukul sekali, karena dia berpikir bahwa dia ini membahagiakan orang itu, tetapi jalan lain Allah menuju lain. Itu aja kelihatan banget kalau dia sedih. Dia juga ingin membantu seseorang yang ingin berbuat kebaikan, tapi orang itu merintih dengan dirinya sendiri. Dia menangis dengan dirinya sendiri, dengan keadaannya sendiri, dan dengan tulus ikhlas dia menyentuh orang itu untuk
berbahagialah gitu. Jadi apa ya, kami nggak bisa berbicara yang bagaimana, tapi beliau itu bahwa hidupnya memang dia delegasikan untuk bisa berbagi dan membahagiakan orang lain. Tetapi di sini dia sudah banyak belajar bahwa membahagiakan itu juga harus bahagia untuk dirinya sendiri. Waktu yang dia punya untuk keluarga itu tidak sedikit, karena semuanya tercurah. Begitu dia kumpul keluarga pagi, dia usahakan semaksimal mungkin keluarganya itu dia ada untuk keluarganya. Tetapi setelah jam 9 ke atas dia fokus untuk tamunya nggak sedikit, semuanya, dan semua punya problem dan semua dia inginkan, dan dia berusaha itu untuk bisa. Jadi kalau ada kekurangan, ada rasa capek, terus ada sedikit sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat-sahabat, yuk kita saling memahami bahwa manusia itu tidak sempurna. Ada rasa-rasa saat ketika orang itu begitu letih dengan keadaan, tetapi yang jelas kami tahu kan hidupnya di dalam memetikkan orang lain dan kebahagiaan orang lain. Dan itu yang terus dia lakukan di dalam kantornya. Dia berpikir bagaimana dia ingin selalu membantu orang, meng-create orang, agar orang itu sesuai dengan visi misinya, bahwa hidup itu adalah membahagiakan dan berbagi untuk orang. Semoga dengan ini dan sedikit kata-kata tentang bahagia yang dicurahkan untuk seseorang itu bisa membantu kita untuk ayolah, jangan hanya sedikit sesuatu yang tidak berkenan membuat kita jadi orang yang menilai orang. Hanya Allah yang bisa menilai orang. Kita ini selayaknya bergandeng tangan, bersahabat, menerima kekurangan dan kelebihan untuk menjadi satu keindahan di dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu seseorang itu punya hati yang mulia. Dan saya yakin sahabat-sahabat di luar sana juga menyayangi, juga punya hati mulia yang siap menerima, memaafkan apapun yang terjadi.